Sekarang mari kita bahas 5 cara berpikir atau mindset yang menjadi prinsip-prinsip yang mendasari sebuah presentasi yang baik. Yang pertama, ketahuilah bahwa kata presentasi itu dari kata present. Ya. Nah, kata present itu sendiri punya 2 makna. Yang pertama, present itu artinya kamu hadir gitu. You are there, mind, body, and soul, kamu ada. Ya, kamu tidak diganggu oleh pikiran-pikiran lain yang tidak penting. Yang kedua, kata present berarti hadiah kan. Berarti keberadaanmu di sana adalah sebagai hadiah untuk audiensmu. Kamu ingin memberikan sesuatu yang terbaik dari dalam dirimu untuk mereka. Dan itu bisa berupa inspirasi atau gagasan yang bisa jadi nanti akan mengubah dunia. Gitu. Satu hal yang membantu kita untuk menghargai pemberian hadiah ini adalah sebuah pemikiran. Tiap audiens yang mengikuti presentasi, itu kan mereka perlu berupaya ya. Kalau misalnya offline kan mereka harus datang ke tempatmu, mereka harus luangkan waktu, mungkin mereka harus membayar, mungkin mereka harus meninggalkan pekerjaan rumah untuk ada di sana. Kan ada sebuah upaya gitu yang harus diberikan oleh audiens. Nah, dengan pemikiran seperti itu kita lebih menghargai audiens kita kan, dan akibatnya kita ingin tampil sebaik-baiknya. Poin kedua berkaitan dengan tampil sebaik-baiknya adalah kita pastikan bahwa presentasi kita adalah sudah yang terbaik. Jadi presentasi kita itu bukan ajang latihan. Sungguh tidak fair seandainya kita hanya coba-coba gitu. Sama seperti menulis, the best writing is rewriting. Penulisan yang baik adalah penulisan yang ditulis ulang. Nah sama, presentasi pun seperti itu. Semakin sering kita melatih presentasi kita, semakin kita bisa memahami betul atau menjiwai materi yang kita bawakan, dan dengan demikian pembawaan kita jadi jauh lebih baik. Ya, practice makes progress. Tidak pernah makes perfect, karena perfect itu hanya punya Tuhan katanya ya. Mindset ketiga, tidak ada pesan yang membosankan. There is no boring topic. Yang ada hanyalah pembicara atau penyampai pesan yang membosankan. Kenapa demikian? Karena it's not what you say kan, it's how you say it. Bukan apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Nah, kalau kita mungkin pernah mendengar sebuah survei yang sangat menarik ya, bahwa yang namanya pesan atau kata-kata kan itu hanya 7%. 38% itu intonasi, naik turun suara, mutu atau variasi suara kita. Dan 55% adalah bahasa tubuh kita. Nah, banyak orang hanya fokus pada pesannya, apa yang mau saya katakan. Padahal itu hanya 7% gitu, it's what you say. Padahal orang lebih ingat kepada bagaimana kamu mengatakannya. Ya, intonasi, mutu suaramu, dan penggunaan bahasa tubuhmu dan ekspresi wajahmu. Yang keempat adalah tahu arahnya mau kemana, apa yang mau kamu ucapkan. Maka kamu tidak akan memberikan terlalu banyak kepada audiensmu. Sama seperti menuangkan air pada tumbuhan ya. Kita tidak mau menuangkan air terlalu banyak kan, sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita mengerti konsep ini, kita tidak akan mencekoki audiens kita dengan terlalu banyak informasi. Percuma. Seperti menuangkan air, kebanyakan akan luber juga. Less is always more. Saya percaya itu sedikit, tapi kalau dibawakan dengan mendalam, dengan baik, hasilnya pasti luar biasa. Saya percaya dengan semua struktur segitiga dalam presentasi. Jadi kalau segitiga, kita bagi 3, ya. Yang paling kecil di atas itu adalah konsepnya, gagasannya, cara berpikirnya, teorinya. Yang di tengah-tengah adalah contoh-contohnya, pengalamannya, kisah-kisah hidupnya. Dan yang terakhir, yang paling besar di bagian bawah adalah bagaimana implementasinya. Bagaimana saya setelah memahami, saya tahu bagaimana cara menerapkan konsep ini dalam kehidupan saya. Itu yang paling penting. Dan untuk itu kita tidak boleh cepat-cepat, ya. Kita harus bisa membaca respons audiens sehingga menyesuaikan cepat atau lambatnya penyampaian materi kita. Yang kelima adalah kita harus tahu
saya ini menyukai topik-topik seperti apa. Karena kalau saya kasih waktu kamu 2 menit atau 3 menit untuk ngomong tentang topik yang kamu sukai, wah, biasanya itu lancar gitu, nggak ada hambatan. Kalau saya disuruh bicara mengenai topik film, itu bisa berjam-jam nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kamu tahu saya tuh suka sama topik apa, dan kamu ingin mendalami topik itu, percayalah, kamu akan jadi jauh lebih pede pada waktu menyampaikan. Ya, so know your topic. Yang keenam, yang terakhir adalah know your audience. Kita kenal siapa orang-orang yang menyaksikan kita. Contohnya seperti ini. Kan saya tinggal di Bali nih. Saya pernah ketemu orang asing, orang Australia. Dia ngomong sama saya, kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Dia ngomong sama saya seperti ini. Hello, how are you? My name is Christine. What is your name? I was like, why do you talk like that? And she was like, what? Kenapa dia berbicara seperti itu kepada saya? Mungkin karena dia berpikir saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Karena ketika dia ngomong sama orang, rata-rata orang itu pada nggak ngerti gitu. You speak too fast, pardon me madam, mungkin seperti itu. Jadi dia ngomong itu pelan-pelan. Nah, karena mindsetnya seperti itu kepada audiensnya yang adalah saya, itulah yang membuat dia jadi bicara seperti itu. Maka kalau kita mengerti siapa audiens kita, kita bisa menyesuaikan gaya bicara kita agar masuk ke dunia mereka. Dunia, ingat bahwa kita sebagai pembicara punya dunianya sendiri. Mereka punya dunia mereka sendiri. Kalau kita mengerti dunia mereka, kita bisa sesuaikan gaya kita, cara penyampaian kita, dan pilihan kata yang kita gunakan, sehingga kita masuk ke dunia mereka, dan kita membangun anak tangga untuk masuk ke dunia kita. Ya, itulah mengapa melakukan sedikit riset tentang siapa mayoritas audiens kita akan sangat membantu untuk lebih terampil dalam mengemas pesan kita dengan cara yang lebih nikmat untuk disantap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.